Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya berada di camping ground. Ini bisa dilihat di belakang ya. Nah, lokasinya ada di Tresna Jaya Camping Ground. Sebelum saya mencoba tendanya, ada baiknya kita ngobrol ya dengan pengelola di sini. Dengan Pak Yusuf ya Pak? Ya, Ya, saya Fajar Pak. Yusuf. Baik. Pengelola camp Tresna Jaya. Jadi namanya Tresna Jaya Campground ya Yeah. Pak Yusuf. Nah ini didirikan dari sejak kapan? Ini dari 2002 berdiri camp Tresna Jaya. 2002 perintisnya. Terus waktu itu luasnya sama dengan yang sekarang Pak? Belum sih, kalau dulu luasnya cuma 2.200 meter. Sekarang alhamdulillah udah 6.000 meter sampai ke bawah sungai ke sana. Ini saya juga baru pertama kali kesini Pak Yusuf. Mungkin bisa dijelaskan ininya fasilitasnya apa aja di sini Pak? Fasilitasnya di sini tenda dum yang kapasitas 4, ada tenda peleton juga tergantung kebutuhan, ada aula, ada kamar mandi 8 pintu, ada saung bambu yang disewakan, ada musola, ada kolam berenang juga buat anak-anak. Oh, ada kolam renang Listrik juga. udah Sudah include Sudah ada listrik. include. Ya, jadi nggak khawatir mau ngecas HP ya. Baik. Kalau di sini tuh banyak juga camping ground yang lain ya Pak di daerah Cidahu. banyak. Di sini juga banyak camping ground, ada Japan Aspa, ada Batu Tapak juga ada Nusantara, ada Kencana Mandira, ada JP juga ada. JP. Banyak, ada beberapa camping ground, ada ini apa namanya, ada Cantigi banyak. Ya, Ya. banyak ya. Cuman yang paling depan yang ke air terjun yaitu camp Tresna Jaya. Tresna Jaya. Oh, yang paling dekat dengan Yang terjun. paling dekat ke air terjun. Satu, fasilitas parkiran juga udah ada camp Tresna Jaya. Jalan dari camp Tresna Jaya sampai lokasi camp kurang lebih 10 menit Pak. 10 menit saja ya. Baik, baik. Artinya kalau biasanya kan kita camping itu melihat kelebihannya apa ya Pak? Tidak hanya lokasi camping mungkin luas, tapi kalau di situ misalnya ada sungai, ada curug kan menjadi nilai plus. Nah mungkin Tresna Jaya itu yang paling dekat dengan Sungai. sungainya Satu, itu. dekat dengan sungai. Keduanya bangunannya tradisional. Orang Jakarta itu pada seneng karena kalau yang kelebihan di camp Tresna Jaya itu bangunan-bangunannya tradisional, gitu. Jadi ke kali juga tinggal turun ke bawah, jadi enak lah gitu. Iya, suasananya lebih terasa ya Pak. Suasananya lebih terasa di benar-benar di alam gitu Pak. Iya, iya. Kalau tembok kan udah banyak di puncak. Tembok, iya udah banyak betul. Iya, iya. Terus masalah keamanan seperti apa nih Pak di sini Pak? Kalau masalah keamanan buat pengunjung, buat yang camping ground di kami di sini 24 jam ada petugas keamanannya. Jadi nggak perlu khawatir ya tamu ya. Khawatir. Kapasitas camping ground 300 orang. Oh, 300 orang. Baik. Sama ada ini nggak ya kelebihan khusus, misalkan kalau yang kita tahu kadang-kadang kan maunya itu suasananya sepi itu Pak, enak ya, jadi bisa menikmati Kalau suasana alam gitu. suasana alam di sini lebih enaknya itu di malam harinya sebenarnya. Satu, pemandangan ke gunung itu apalagi kalau cerah sama bulan tuh Pak, aduh. Bisa kelihatan Pak, berarti puncaknya di mana Pak? Di sana ya Pak? Sana bisa kelihatan. Oh, bisa terlihat. Jadi enak Pak buat malamnya. Meskipun malam ya. Tapi di sini tidak ada jalur untuk pendakian ke Gunung Salak ya Pak? Ada Pak.
Oh, sebenarnya ada. Pendakian ke Gunung Salak dari Campers Najaya juga ada, pendakian ke Kawah Ratu, Oh, ke Kawah Ratu. pendakian mau ke ke Puncak Salak juga ada, bisa lewat sini melalui jalan yang seberang ini, melewatin air terjun di sana langsung sampai ke Kawah Ratu, mau ke ke puncaknya bisa. Puncak boleh, bisa terus misalkan hiking ke air terjun, ada beberapa air terjun juga Pak. Ya tinggal nanti paling, karena Camp Tresna Jaya paling dekat ke air terjun, walaupun dari parkirannya agak lumayan, jalannya cuma 10 menit, jalan treknya juga lurus. Kelebihannya itu mungkin nggak buat keluarga, enak, buat anak-anak kecil enak. Terus kalau misalkan anak-anak main di Camp Tresna Jaya juga nyaman, jadi aman gitu Pak. Betul. Karena dengan landai begini, rata, gitu. Rata, betul. Tapi semua pengelola camp sih memang bisa mengakses kedua air terjun itu ya, hanya jaraknya berbeda. Yang berbeda. Iya. Jadi kita kalau moto ke gunung itu nggak angin camp yang lain lagi. Iya betul, karena paling atas ya. Langsung ke gunung. Oh iya, baik. Kelebihannya air juga langsung dari gunung. Yang pertama ya. Iya. Iya. Berarti di sini sudah tidak ada tempat tinggal ya, hampir kosong ya Pak ya, karena di atas ya Pak? Iya, ada juga warung. Oh, paling warungnya di mana Pak posisi? Di seberang juga ada warung, kalau hari Minggu buka itu ada, sebelah sini juga ada warung, di sebelah sana juga ada warung. Kalau siang buka. Ya ini paling kami nanti karena malam mungkin tidak sempat keluar atau mencari, mungkin kami nitip aja kira-kira berapa untuk dicarikan, bisa ya Pak? Bisa. Nitip uangnya gitu. Cariin buat makan, mau ngeliwat atau mau ngeliwat, bisa di sini. Tapi yang ini konsepnya memang masih berupa tenda seperti ini. Kalau yang villanya belum ya Pak? Belum dibuat, atau memang tidak akan direncanakan untuk dibuat? Kalau buat villa mungkin enggak. Tidak. Cuman hanya saung-saung bambu aja yang kayak tradisional aja, biar orang kota itu kan yang dicari yang tradisionalnya. Iya betul. Kalau bata sama tembok mungkin di kota udah enggak. Udah banyak ya. Gitu. Iya sih. Kita juga pinginnya gitu, suasana alamnya ya. Nah ini kebetulan ada tenda baru Pak, mungkin boleh di-review kali Pak ya? Bapak sampaikan, kalau saya sih nggak tahu soal tenda ya Pak. Kelebihannya apa gitu. Di sini ada tenda baru ya teman-teman, dan kebetulan saya dengan Pak Siam mau menggunakan tenda ya. Ini berarti untuk kapasitas 2 orang ya Pak? Kapasitas ini tenda kalau buat keluarga anak-anak itu bisa 5. Kalau buat orang dewasa itu 4. Kalau kayak kendala dengan ini Pak, mungkin kayak cuaca yang berkabut atau hujan deras gitu di sini sering nggak Pak? Kalau di sini alhamdulillah kendala kabut ataupun hujan, karena airnya langsung limpas, langsung lewat, karena tendanya juga di sini terjamin, alhamdulillah nggak ada yang bocor ataupun rembes, alhamdulillah. Aman ya? Ya aman. Nggak ada rawan rongsor ataupun gimana, nggak ada, karena di sini alhamdulillah terjangkau, lahannya landai. Memang dari awal itu kontur tanahnya sudah seperti ini ya, Pak Yusuf? Iya, kontur tanahnya udah dari dulu kan, dulu bekas sawah, jadi dilebarin sedikit-sedikit, dirapiin, udah emang kontur tanahnya udah seperti ini. Cocok langsung dipakai ya. Dihiasi dengan jangkrik-jangkrik yang ada di alam. Masih ada ya. Tonggeret itu. Iya. Kalau di dalam hutannya sendiri masih ada, kadang-kadang dijumpai binatang buas nggak Pak? Di sini? Kalau di alam yang di hutannya itu sih sebenarnya ada, cuman jarang jumpai sih. Ada, cuman jarang. Jarang ya. Jarang. Paling babi hutan aja. Oh, babi hutan.
Sama ini tadi karena ada jalur pendakian, misalkan bagi saya nih yang awam dengan jalur itu, kita bisa minta tolong dengan teman-teman di sini. Kalau misalkan Atau ada lagi? ada di sini. Atau selain? Kalau misalkan buat pendakian bisa udah ada polternya. Oh, Polter, terus dari parkiran juga kalau misalkan ada bawa barang, bawa apa ada polternya juga. Oh, mereka yang handle sendiri. Iya, ada. Iya. Ini ya teman-teman, suasana sekitar camping ground Tresna Jaya. Jadi tenda-tendanya itu ada di sebelah sana. Terus di bawah juga sebenarnya ada tanah kosong di situ. Kalau teman-teman ingin camping yang mendekati aliran sungai bisa di bawah situ. Ini saya coba turun ke bawah ya teman-teman untuk melihat camping ground yang dekat dengan sungai. Nah, di sini ada lampu, jadi kalau malam tidak perlu takut gelap. Nah, ini di sini ya teman-teman, ini ada tanah yang cukup juga untuk beberapa tenda ya, dimana di sini itu persis berdampingan dengan aliran sungai yang ada di bawah situ. Jadi kita bisa mendengarkan gemeritik suara sungai sambil beristirahat untuk menikmati suasana keindahan alam di sini teman-teman. Ini saya akan coba masuk ke dalam tendanya. Wah. Jadi teman-teman di sini tinggal bawa barang-barang, baju atau perlengkapan yang lain dan nggak perlu bawa tenda, karena pengelola dari Tresna Jaya Camping Ground sudah menyediakan tenda yang berdiri di sini ya teman-teman. Ya teman-teman, ini saya dan Pak Siam pesan makan malam, yaitu nasi goreng yang ada pakai telur, terus tempe tahu, ada teh juga nanti. Jadi sebelum beristirahat, saya akan makan malam dulu, dan selanjutnya besok pagi mengeksplor apa yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Ya teman-teman, ini suasana malam di tempat camping saya dengan Pak Siam. Jadi di sini ada
suara gemericik air itu adalah kolam ya teman-teman, untuk berenang. Jadi anak-anak pasti akan suka di sini. Terus di sana juga ada musola ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman yang ingin beribadah sholat bisa menggunakan musola tersebut. Nggak tahu. Oke teman-teman, ini paginya kami sudah bangun setelah semalam tidur di tenda. Jadi lagi melihat pemandangan yang ada di sekitar sini. Dan di sana itu, di sebelah sana ya, nah itu adalah Gunung Salak ya teman-teman. Jadi katanya kita bisa mendaki Gunung Salak melalui jalur yang ada di sini. Berapa? 14? 18? Oh ya teman-teman, suhu udara di pagi hari ini tercatat 18 derajat Celcius. Jadi udaranya cukup lumayan terasa di badan ya, dinginnya. Apalagi ada hembusan angin yang semakin membuat suhu udara menjadi terasa lebih dingin lagi. Dan ini adalah deretan tenda yang berdiri ya teman-teman, yang bisa disewa oleh teman-teman kalau ingin camping di sini. Jadi tenda yang berdiri sekarang ada warna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 tenda yang berwarna biru. Kemudian yang kuning ini ada 2 di sana ya. Teman-teman tinggal memilih saja tenda mana yang akan dipakai untuk camping di sini. Ini saya coba lihat bagian belakang dari camping ground ini teman-teman. Jadi di bawah itu ada aliran sungai. Di sana teman-teman bisa bermain air. Kemudian di atas sini ada semacam aula untuk sekedar berkumpul atau rapat gitu ya. Nah, di sini ada toilet 4 pintu. Terus di situ juga ada. Di sini ada kolam renang kecil untuk mandi atau berendam dengan aliran air yang berasal dari sumber mata air langsung yang berada di sekitar sini. Jadi benar-benar airnya masih dingin.
saatnya untuk sarapan pagi. Menu yang luar biasa. Oke.